Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Ani dan Bu Budi, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Sehat. Ya, hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Untuk sesi yang pertama, saya Nur Aini nanti akan sebagai pengamat atau observer, kemudian Bu Sri Kundiasin nanti sebagai coach, dan Bu Ani nanti sebagai coaching. Ya. Untuk rubrik penilaian percakapan coaching, nanti sebelum coaching nanti ada beberapa pertanyaan, kemudian nanti pada saat pelaksanaan coaching nanti saya akan mengobservasi pelaksanaan coaching, dan nanti setelah coaching ada juga kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, untuk Bu Gundi sebagai coach, apakah kompetensi coaching yang Ibu ingin kembangkan pada percakapan coaching hari ini? Nah, pada percakapan coaching hari ini, Bu, saya kepengen mengembangkan kompetensi yang pertama, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan, menggali pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian yang ketiga saya kepengen merangkum semua jawaban dari coach. Ya, baik Ibu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin diobservasi dari saya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Indikatornya Bu. Indikatornya saya kepengen mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kemampuan dari coach dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Ya, baik Ibu. Untuk berikutnya silakan untuk percakapannya bisa dimulai. Percakapan coachingnya silakan Bu Budi sebagai coach dan Bu Ani sebagai coaching. Silakan Ibu. Ya. Selamat siang Bu Ani. Selamat siang Bu Gundi. Ya. Dari kemarin saya amati Bu Ani itu kurang ceria, ya. Terus kemarin juga saya sempat bertanya apakah Bu Ani ada permasalahan. Kira-kira Bu Ani kemarin kayaknya minta waktu pada saya untuk kita berbincang-bincang ya Bu? Iya betul, saya nunggu nih ada kesempatan sama Bu Gundi untuk saya ingin berbagi untuk masalah saya, bagaimana saya nanti bisa menyelesaikan masalah saya ini. Seperti itu. Ya. Monggo Bu Ani, hari ini kebetulan saya juga ada nih waktu, ya silakan marilah kita berbincang-bincang bersama Bu Ani. Kira-kira masalah apa yang sedang Bu Ani hadapi? Ini loh Bu, masalahnya itu di kelas saya kan mengampu di kelas TKB. Kelas TKB itu kan nanti persiapan masuk SD. Nah dari 32 murid saya itu ada sekitar 10 anak, 9 anak lah. 9 anak itu belum bisa baca, mereka belum paham huruf mana konsonan, mana vokal, seperti itu. Jadi saya kan merasa risau, padahal kan teman-temannya yang 20 lebih itu sudah bisa, dia 9 anak itu belum bisa, seperti itu Ibu. Bagaimana nanti saya caranya agar anak itu bisa sama kemampuannya dengan teman-temannya satu kelas dan siap untuk masuk SD, seperti itu. Oh ya, berarti tujuan pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana cara Bu Ani bisa menyelesaikan, menemukan solusi pemecahan pada anak-anak siswanya Bu Ani yang belum paham pada konsonan dan vokal untuk bisa siap masuk ke SD ya Bu ya? Seperti itu. Ya, nah dari beberapa siswanya Bu Ani itu, nah sebenarnya apa sih yang menurut Bu Ani mereka alami itu sejauh yang Bu Ani ketahui itu mereka kenapa? Dari yang murid-murid belum bisa itu dari 9 anak itu rata-rata mereka sering nggak masuk. Jadi jika saya mau menerapkan, saya punya target nih hari ini saya harus menyelesaikan anak ini untuk targetnya bisa mengenal lah huruf ini, besok mengenal, tapi waktu target saya buat itu anak nggak masuk seperti itu. Jadi itu permasalahan seperti itu. Jadi saya ingin
permasalahan itu bisa selesai bagaimana ya Bu. Ya. Nah, anak itu kan tadi Bu Ali sudah mulai punya planning, ada target, kok terus anak itu nggak masuk ya. Iya, Nah, seperti itu. tidak masuknya itu kenapa katanya Bu? Iya, katanya kalau tidak masuk itu orang tua sih izin, katanya sakit, tapi sakit sering, sekarang batuk, besok pilek, seperti itu. Jadi sering tidak masuk. Saya ingin benar-benar itu anak itu benar-benar sakit apa tidak, seperti itu. Padahal kan ini kan nanti kan kalau dia seperti itu kan imbasnya atau nanti kena pada dirinya sendiri, teman-temannya sudah pada bisa baca, sudah siap masuk SD, dia jadi ketinggalan seperti itu. Ya. Nah, yang tadi nggak masuk itu menurut Bu Ani kemampuan bacanya itu kemampuan penguasaan hurufnya ya. Iya. Kalau idealnya misalnya ideal dari siswanya Bu Ani itu kan untuk mempunyai bisa masuk siap SD ada nilai 1 sampai 10 nih. Iya. Nah, mereka yang belum menguasai itu baru penguasaannya itu kira-kira di angka berapa, Bu? Kalau saya rasa makanya saya khawatir itu baru sampai 4 baru sampai 4. Makanya saya kan merasa khawatir nanti kan apa dia tidak sama dengan kemampuan dengan teman, ketinggalannya jauh seperti itu. Karena sekarang saya rasa yang 20 lebih dari 23 anak itu 24 aja 24 anak itu rata-rata sudah bisa untuk membaca, dia sudah bisa apalagi cuma 20 vokal dan konsonan ya. Kalau dia sekarang sudah membaca buku, misalnya baca buku cerita aja sudah pada lancar seperti itu. Nah, target saya untuk yang anak-anak yang belum bisa tadi kan paling nanti sampai 8 lah ya, sampai 8 dia sudah bisa membaca 2 gabungan huruf vokal dan konsonan, itu saya rasa sudah siap nanti seperti itu. Ya. Berarti itu kalau sekarang baru 4, targetnya Bu Ani sampai ke angka 8 ya. Iya. Berarti dilakukan secara bertahap ya. Nah, untuk sampai ke situ bisa mencapai yang ditargetkan kira-kira itu Bu Ani kira-kira sudah mempunyai rencana ya. Rencana apa yang akan dilakukan oleh Bu Ani untuk bisa meningkatkan dari kemampuan yang sekarang sehingga mencapai apa yang Bu Ani inginkan itu, kira-kira punya rencana mau apa? Saya karena tadi masalahnya anak tidak sering masuk ya, kalau saya punya target sendiri dengan anak di sekolah, saya nggak bisa lakukan karena memang selama ini sudah saya lakukan tapi ternyata target itu tidak terpenuhi. Saya rasa saya mau berkolaborasi sama orang tua. Nanti saya mau tanyakan apakah anak itu benar-benar sakit, terus keinginan orang tua itu sekolahkannya itu sebenarnya apa, kenapa kok sering tidak masuk maksudnya sama orang tua dibolehkan seperti itu, kenapa orang tua tidak memberi motivasi agar anak masuk. Nah, yang paling utama nih saya pertama kan melakukan kolaborasi, menanyakan ke orang tua sebenarnya masalahnya seperti apa gitu. Menanyakan kepada orang tua ya. Iya. Nah, selain itu kira-kira siapa lagi Bu Ani yang mau terlibat untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Ani hadapi itu, yang akan dilibatkan itu siapa saja? Yang saya libatkan nanti kalau memang dalam kelas saya libatkan itu nanti karena saya memang mau berkolaborasi dengan orang tua, yang kedua dengan keluarga. Pertama itu keluarga yang ada di rumah, terus nanti di sekolah juga saya nanti mau minta izin nih sama kepala sekolah untuk mengevaluasi, tambahan evaluasi buat anak-anak yang tadi kemampuannya di bawah seperti itu ya. Yang saya libatkan berarti nanti di rumah ada keluarganya, misal di situ ada kakak atau adiknya, nanti saya akan memberitahu sama orang tua bahwa misal anak itu sedang belajar, tolong jangan diganggu dulu, seperti itulah. Tadi di sekolah saya akan minta izin dulu sama kepala sekolah seperti itu, mengevaluasi lebih lanjut atau memfollow up anak itu ya, agar sampai di mana seperti itu. Ya, berarti akan ke orang tua ya bekerja sama. Nah, kira-kira sama Bu Ani itu rencana itu akan Bu Ani mulai lakukan kapan Bu? Saya akan melakukan secepatnya karena sekarang ini kan sudah semester 2, udah pertengahan. Sekarang sudah masuk 12 minggu, sudah tinggal 5 minggu lagi. Berarti secepatnya akan saya lakukan ketika anak itu masuk sekolah.
saya sudah akan melakukan. Atau bahkan kalau nanti saya ada waktu nih, saya akan berusaha menghubungi orang tua dulu melalui WhatsApp. Nanti misal alhamdulillah nanti ayah itu yang wali murid bisa datang ke sekolah, jadi kita bisa berkomunikasi secara langsung. Tapi kalau tidak ya nanti melalui WA, karena ini kan waktunya tinggal 5 minggu lagi untuk aktifnya anak sekolah seperti itu. Berarti mau dilakukan dalam Minggu ini. dalam minggu ini ya. Berarti Bu Ani sudah mempunyai rencana ya untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dari siswa Bu Ani ada beberapa yang belum menguasai vokal maupun konsonan sehingga belum siap kalau mau masuk ke SD, dan rencananya Bu Ani mau berkolaborasi dengan orang tua dan izin kepala sekolah untuk menghubungi orang tuanya mengapa sering tidak masuk, kemudian untuk sering ya paling tidak dilatihlah setidaknya bekerja sama di rumah supaya bisa anak itu ada peningkatan ya Bu Ani ya. Ya. Bagus, saya tunggu ya Bu Ani ya. Mulai dalam minggu ini ya, saya tunggu nanti dalam minggu besok kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Ani ya. Saya penasaran nih dari masalah yang Bu Ani hadapi, semoga dengan solusi yang Bu Ani tadi sudah menemukan mau mulai melangkah minggu depan, minggu ini, semoga minggu depan Bu Ani sudah menemukan hasilnya, ada peningkatan dari siswanya itu. Nah, kiranya pembicaraan hari ini cukup Bu Ani? Ya cukup. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa aku laksanakan. Iya, bagus. Semangat ya Bu Ani. Amin. Sampai ketemu lagi minggu besok. Iya. Oke, terima kasih Bu Pundi. Sama-sama Bu. Ya. Baik, tadi sudah dilakukan percakapan coaching antara Bu Pundi sebagai coach dan Bu Ani sebagai coaching. Untuk berikutnya, apakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Pundi sebagai coach, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah diinginkan. Itu apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, tadi saya sudah melakukan sebagai coach ya Bu. Di antaranya satu, mengungkapkan tujuan dari pembicaraan hari ini. Yang kedua, menggali pertanyaan untuk mencapai supaya coach itu bisa menemukan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga sudah merangkum dengan mengajukan pertanyaan kepada coach tadi, saya merangkum jawaban yang ditemukan sendiri oleh coach. Ya. Gitu. Bagus Ibu. Kemudian saya sampaikan dulu catatan hasil observasi tadi Ibu. Ini Bu Pundi sebagai coach tadi sudah bisa melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita. Tadi dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian sebagai coach, Bu Pundi juga sudah bisa membuat pertanyaan berbobot untuk menggali ide penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coach. Yaitu tadi permasalahannya adalah ada anak, tadi 9 anak ya Bu, yang belum bisa untuk menulis karena sering tidak berangkat ke sekolah. Kemudian tadi juga sudah menggali ide atau solusi dari permasalahan yang ada. Di antaranya tadi adalah nanti akan berkolaborasi dengan orang tua atau keluarga dan juga meminta izin dari kepala sekolah. Kemudian untuk kompetensi yang lain atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil tadi dalam melakukan coaching yang tadi baru saja dilakukan. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, pada mungkin coach berikutnya, yaitu saya kepingin mendengarkan penuh dengan kehadiran penuh ya, biar saya itu bisa fokus ya dengan mendengarkan aktif dari apa yang sedang dihadapi oleh coach. Ya. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan lebih lagi adalah kompetensi kehadiran penuh atau present dengan cara mendengarkan aktif ya Bu. Jadi
ingin mengembangkan dua kompetensi, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke Ibu, untuk sesi ini berarti sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.